Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Setiorini. Nomor induk mahasiswa 192123576. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Sosiologi Politik, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang kapitalisme. Kapitalisme secara etimologis berasal dari bahasa Latin caput, yang artinya kepala, kehidupan dan kesejahteraan. Makna modal dalam kapital ini digunakan sebagai titik kesejahteraan. Kapitalisme merupakan sebuah paham ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kapitalisme dapat pula diartikan sebagai susunan ekonomi yang berpusat pada keuntungan perseorangan. Pada paham kapitalisme, uang atau modal memegang peran penting dalam pelaksanaan politik atau kebijakan kapitalisme. Ciri-ciri kapitalisme adalah sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu. Yang kedua, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas yang bersifat kompetitif. Yang ketiga, modal kapitalis, baik uang maupun kekayaan lain, diinvestasikan dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba. Menurut Abdul Syukur, istilah kapitalisme pertama kali diperkenalkan oleh Louis Blanc. Kapitalisme merupakan satu revolusi yang bersifat fundamental dalam perkembangan masyarakat modern. Bersamaan dengan itu, kapitalisme kemudian berkembang menjadi sistem ekonomi yang paling menonjol di dunia. Bersama imperialisme, kapitalisme mampu membentuk ekonomi dunia. Pada saat ini, kapitalisme mampu menjelma menjadi salah satu pola pikir global yang dianut oleh sebagian besar negara yang ada di dunia. Sistem ekonomi ini banyak negara dikategorikan sebagai negara maju, sebagian menggunakan sistem kapitalisme. Karena percaya bahwa sistem kapitalisme ini akan runtuh dan akan digantikan dengan sistem sosialisme modern. Berdasarkan cara dan alat produksinya, Karl Marx membagi perkembangan masyarakat menjadi 7, yaitu komunal primitif, perbudakan, feodal, kapitalisme, dan sosialisme. Komunal primitif disebut masyarakat komunal primitif karena sistem ekonominya bersifat sistem komunal dan alat kerjanya masih primitif. Perbudakan. Zaman perbudakan muncul akibat perkembangan perdagangan dan kapital di zaman kuno, serta adanya hubungan antara pemilik alat-alat produksi dan kaum pekerja. Tuan budak memiliki sepenuhnya budak, sehingga budak itu boleh dijual. Budak juga digunakan sebagai ukuran kekayaan kaum-kaum tuan budak. Budak yang bekerja diberi upah yang minim. Pada masa feodal, tenaga kerja sebagai unsur tenaga produktif telah mendapat kebebasan dan kemerdekaan sesuai dengan tuntutannya. Tenaga kerja pada hakikatnya juga budak, tapi bukan lagi budak yang dapat dijual beli. Seperti pada zaman perbudakan, dalam masyarakat feodal ditentukan oleh kepemilikan tanah. Kapitalisme adalah sistem sosioekonomi yang dibangun untuk mencari keuntungan yang didapat dari proses produksi, yaitu dengan cara mengorganisasikan mekanisme produksi tertentu sehingga mengurangi biaya produksi seminimum mungkin. Kapitalisme telah menyebabkan manusia sebagai pekerja tidak lagi mempunyai kontrol atas potensi yang terkandung dalam kerja mereka. Masyarakat sosialis adalah masyarakat yang lahir lewat perjuangan revolusioner kelas buruh. Sistem sosialis dirancang untuk memberi kebebasan pada manusia untuk mencapai harkatnya tanpa penindasan.
Dengan kata lain, sosialisme menginginkan hapusnya kelas-kelas dalam masyarakat. Sosialisme merupakan tahapan masyarakat transisional menuju masyarakat komunis, yaitu masyarakat tanpa negara dan tanpa kelas. Kapitalisme memiliki beberapa orientasi diantaranya yaitu social class, commodities, capital, private property, dan division of labor. Max Weber mengatakan bahwa akar kapitalisme berasal dari sistem Codex Luris Romae sebagai aturan main ekonomi yang kurang lebih universal dipakai oleh kaum pedagang Eropa, Asia Barat, serta Asia Timur jauh dan Afrika Utara. Aturan main ekonomi ini sebetulnya dimanfaatkan untuk memapankan sistem perpanen feodal, sehingga dari aturan ini muncul istilah bourgeois yang mengelompokkan sistem feodalisme yang disempurnakan dengan sistem hukum ekonomi itu. Perkembangan selanjutnya merupakan perkembangan kapitalisme yang disebut dengan tata cara dan kode etik yang dipakai kaum merkantilisme, yaitu kaum pedagang yang berkumpul di pelabuhan Genoa, Venice, dan Pisa. Hal ini menyebabkan perkembangan kompetisi dalam sistem pasar, keuangan, tata cara barter, serta perdagangan yang dianut oleh para merkantilis abad pertengahan. Kapitalisme memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif kapitalisme yaitu 1. Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pemerintah. Yang kedua, sistem individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Yang ketiga, timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat. Yang keempat, menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena adanya persaingan semangat antar masyarakat. Dampak positif kapitalisme yang terakhir yaitu efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan pada motif mencari keuntungan. Dampak negatif kapitalisme yaitu 1. Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat. Kemudian masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Selanjutnya, banyak terjadinya monopoli masyarakat dan banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Yang terakhir, dampak negatif kapitalisme adalah pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut. Kapitalisme di Indonesia, umumnya, kapitalisme sebagai ideologi di Indonesia tidak diterima secara resmi. Namun dalam praktek perekonomiannya secara tidak langsung menuju ke arah kapitalisme. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya isu swastanisasi di sektor kerja dan kegiatan ekonomi swasta bahkan BUMN. Indonesia merupakan negara non-blok. Sistem ekonomi di Indonesia merupakan campuran dari dua sistem yang ada yaitu sosialisme dan kapitalisme. Indonesia menganut campuran prinsip sosialisme dan kapitalisme, yaitu prinsip sosialisme dan kekeluargaan untuk kalangan usaha besar dan kapitalisme alias kompetisi pasar bebas bagi kalangan usaha kecil. Demikian tadi presentasi saya mengenai kapitalisme, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.